Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semoga kita sehat semua ya. Oke. Semoga kalian sehat semua. Sekarang Ibu mau absen terlebih dahulu. Siapa teman kalian yang hari ini tidak berangkat? Najwa, Bu. Najwa kenapa? Tidak tahu. Malas. Oh, malas. Ya Allah, kita doakan ya semoga dia tidak malas lagi. Amin. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siapa ketua kelasnya? Restu? Iya. Sebelum belajar apa ini kita berdoa. Berdoa mulai. Meja di bawah meja kalian apakah ada sampah atau tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada sampah kita langsung mulai aja ya. Sebelum kita memulai pelajaran berhubung masih pagi kita ice breaking dulu, mau tidak? Mau. Ibu. Kalau ibu bilang mana cantikmu, nanti yang cantik-cantik bilang ini cantikmu. Kalau ibu bilang mana gantengmu, nanti yang ganteng bilang ini gantengku. Nanti ibu bilang lagi mana semangatmu, kalian bilang ini semangatmu. Dilanjut tik tik hae ho ya, hae ho ya, hae 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 ho ya. Bisa? Bisa, Bu. Ya, kita mulai ya. Mana cantikmu? Ini cantikku. Mana gantengmu? Mas semangat dong. Lari ya, ibu lari ya. Pede jangan lupa. Mana cantikmu? Ini cantikku. Mana gantengmu? Mana semangatmu? Ini semangatku. Tik tik hae ho ya, hae ho ya, hae 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 ho ya ho ya ho ya. Oke, sudah semangat belajarnya hari ini? Ada yang tahu kita hari ini akan belajar tentang apa? Jadi hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga dan fungsinya. Apa aja sih bagian-bagian bunga dan apa aja fungsi-fungsinya. Serta kita juga akan belajar bunga itu dibedakan dalam berapa jenis sih dalam kelengkapannya. Oke, di antara kalian ada yang pernah melihat bunga? Pernah. Apa sih yang kalian perhatikan dari bunga tersebut? Warna. Warna, Bentuk. bentuk, Bau. bau, warna. Ada bunga yang bau wangi, ada yang tidak ya. Karena ibu memilih tentang bagian-bagian bunga, ibu akan memilih salah satu jenis bunga yang tergolong dalam bunga lekat atau bunga sempurna. Ada yang tahu ini bunga apa? Sepatu. Ya, benar sekali, ini adalah bunga sepatu. Ini merupakan contoh bunga sempurna karena ini mencakup semua bagian-bagiannya ya. Sekarang kita akan belajar tentang bagian-bagian bunga. Yang pertama itu ada kepala sari. Ya, di sini ada kepala sari yang kuning-kuning. Terus ada benang sari. Benang sari itu yang menopang dari kepala sari ini. Ya. Terus ada kepala putik, ada tangkai putik, ada mahkota bunga, ada tangkai bunga, ada dasar bunga, ada batang biji, serta ada kelopak bunga. Untuk kepala sari dan benang sari sendiri, ini merupakan satu kesatuan, jadi akan kita sebut sebagai benang sari. Begitupun juga dengan kepala putik dan tangkai putik yang akan kita sebut sebagai putik. Lanjut. Sekarang kita ke fungsi bagian-bagian bunga. Ada yang mau membacakan? Fungsi yang pertama benang sari. Silakan, Ayu. Bacakan fungsi dari benang sari. Benang sari pada bunga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari terdiri dari 3 bagian, yaitu tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Serbuk sari inilah yang mengandung kelamin jantan yang digunakan pada saat proses penyerbukan. Ada yang tahu proses penyerbukan sendiri itu apa? Tahu. Ya.
Lanjut ada putik. Siapa yang membacakan putik? Fatihah. Boleh kita tolong bacakan? Putik berfungsi sebagai alat perkembangbiakan betina. Jika terjadi penyerbukan, maka serbuk sari dari benang sari akan jatuh ke kepala pria. Itu merupakan salah satu fungsi dari putik. Lanjut, kita akan ke fungsi dari mahkota bunga. Tepuk tangan dulu kepada Bapak kita. Fungsi dari mahkota sendiri adalah sebagai penarik serangga yang akan membantu proses penyerbukan. Mahkota pada bunga ini berwarna-warni yang sangat indah untuk dilihat oleh manusia. Jadi kan biasanya kayak lebah atau kupu-kupu itu biasanya menghinggapi bunga-bunga yang cantik, bunga-bunga yang wangi gitu. Lanjut ada kelopak bunga. Kelopak bunga ini berfungsi untuk melindungi mahkota saat kuncup. Yang kelima ada bakal biji atau buah yang berfungsi untuk tempat terjadinya pembuahan. Yang keenam ada tangkai bunga yang berfungsi untuk menopang bunga, yaitu penghubung antara ranting dan juga bunga. Jadi ini tangkai bunga, penghubung antara ranting bunga dan juga bunga. Yang ketujuh ada dasar bunga. Silakan Maulida boleh dibacakan. Dasar bunga berfungsi sebagai tempat melekatnya bunga. Tepuk tangan untuk Maulida. Jenis bunga berdasarkan kelengkapannya itu dibagi menjadi dua, yaitu bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Apa sih bunga sempurna dan tidak sempurna itu? Ya, bunga sempurna merupakan, silakan Mbak baca. Siapa? Jangan langsung namanya dulu. Sempurna, boleh dibacakan? Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki dua organ reproduksi, yakni putik sebagai organ reproduksi betina dan benang sari sebagai organ reproduksi jantan. Kayak di tangan. Jadi bunga sempurna itu adalah bunga yang memiliki dua organ reproduksi. Jadi dalam satu bunga ini mereka langsung ada dua organ reproduksi, yaitu ada putik dan benang sari. Ya, ini merupakan contoh bunga sempurna ya. Sama nggak? Sama. Ya, ini merupakan contoh bunga sempurna. Ada serbuk sarinya, ada kepala putik, ada tangkai putik, ada bakal biji, ada tangkai bunga dan sejenisnya. Oke, lanjut. Adapun ciri-ciri bunga sempurna yaitu terdapat kelopak bunga yang berfungsi melindungi kuncup sebelum mekar. Yang kedua adalah mahkotanya biasanya berwarna terang dan menarik untuk memanggil serangga agar terjadi penyerbukan. Yang ketiga ada benang sari yang memiliki serbuk sari di ujungnya. Yang terakhir ada terdapat kepala putik yang menonjol tegak di bagian tengah. Ini merupakan kepala putik. Ya, ini adalah contoh-contoh bunga sempurna. Selain bunga sepatu, ada bunga stroberi, ada bunga almanda. Jadi mereka itu merupakan bunga-bunga sempurna yang memiliki semua bagian-bagiannya. Oke, adapun bunga tidak sempurna. Silakan Mbak Siti, boleh dibacakan. Bunga tidak sempurna adalah jenis bunga yang hanya memiliki satu organ reproduksi. Bunga tidak sempurna hanya memiliki putik sebagai organ reproduksi betina atau benang sari sebagai organ reproduksi jantan. Tidak seperti bunga sempurna yang memiliki keduanya. Mahkotanya biasanya tidak terlalu mencolok. Oke, jadi kebalikannya dari bunga sempurna ya. Kalau bunga tidak sempurna itu hanya memiliki satu organ reproduksi. Jadi masing-masing bunga itu ada yang memiliki putiknya saja atau memiliki benang sarinya saja. Ada yang ditanyakan sejauh ini? Oke, lanjut. Sekarang contoh bunga tidak sempurna ya. Tadi yang sudah dijelaskan, bunga betina itu hanya memiliki kepala putiknya saja, sedangkan kalau bunga jantan itu hanya memiliki serbuk sarinya saja atau benang sari. Nah, adapun salah satu contohnya merupakan bunga jagung. Bunga jagung itu bukan tergolong ke bunga sempurna karena masing-masing bunganya itu hanya memiliki satu organ reproduksi. Nah, ada juga bunga jagung, bunga salak, ataupun bunga kelapa. Oke, lanjut. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian ke dalam 4 kelompok. Ya, kalau anggotanya ke belakang ya. Satu, Selfie, Baet, sama Yusra. Kelompok 2 ada Fatihah, ada yang kelompok 3 ini dipimpin oleh Septi.
Kelompok 4 dipimpin oleh Restu. Orang Gak ada pulpen, gak apa-apa. Kita pakai pensil atau apa terserah ya. Sekarang Nah, iya lipstick. oke, masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 lembar kerja serta didik dan 1 tangkai bunga. Ya. Sebelum kalian memulai diskusi, meminta kalian untuk membaca teks tersebut dan mengamati bunga-bunga tersebut. Jangan cium ada baunya. Pada lembar kerja tersebut ada nomor dan ada fungsi. Ada nomor dan ada nama. Di dalam nomor-nomor itu nanti kalian isi. Nih, jadi kan di contoh bunga ini ada nomor-nomornya. Nanti kalian isi di nama bagian bunga. Nomor pertama itu merupakan apa? Ya, apa namanya? Serta fungsinya apa? Paham? Jawabannya aja. Nanti kalian bisa kerjakan secara berdiskusi ya. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Bagaimana Silvi? Ada yang tidak paham? Paham? Bu, yang berikutnya di mana aku ada? Kelompok 2 ada yang tidak paham? Baiklah. Barangkali ada yang tidak paham boleh ditanyakan ke ibu ya. Restu bagaimana? Sudah dikerjakan? Ya belum orang Ya. Sudah. Kalau ada yang tidak paham boleh ditanyakan ke ibu. Ya, ibu tunggu sampai 5 menit. 5 menit saja. Pokoknya udah sudah selesai. Wah, mudah sekali. Lihat dong, semuanya sampai dulu aku. Mengidentifikasi semua bagian-bagian bunga di dalam bunga tersebut itu ada apa aja sih, dan putih itu mana gitu. Kita lihat dari bunga yang nyatanya juga. Berarti ada yang menanyakan? Sudah paham? Coba ini merupakan bagian bunga apa? Ini kepala. Kepala sari atau bunga sari. Kalau yang ini yang merah-merah apa? warna. Apa sih fungsi dari bunga? Menarik perhatian serangga. Oke, pintar. Lanjut kelompok 2 ada yang perlu ditanyakan? Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Oke. Kalau sudah selesai kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Yang pertama silakan Silvi sebagai wakil dari kelompok 1 dan sebagai kelompok ya. Iya lanjut. Dia ketua yang Ini merupakan bagian-bagian bunga ya. Nomor 1 itu merupakan bagian apa? Ini kepala sari. Iya benar. Fungsi dari kepala sari itu apa? Menyiapkan serbuk sari. Iya benar. Terus yang kedua ada benang sari. Iya. Apa itu fungsi dari benang sari? Benang sari itu membuat posisi kepala sari berada cukup tinggi dari mahkota bunga. Iya. Terus lanjut ada yang ketiga apa? Yang ketiga itu kepala putih. Iya. Apa itu fungsi dari kepala putih? Sebagai tempat untuk menerima serbuk sari saat terjadinya proses penyerbukan. Merempatnya itu tangkai putih, fungsinya menyangga kepala putih supaya tetap bisa berdiri tegak. Terus yang kelima itu mahkota bunga, fungsinya menarik perhatian serangga penyerbukan. Terus yang keenam tangkai bunga, fungsinya menyokong cabang bunga. Terus yang terakhir dasar bunga, fungsinya agar bunga tidak berjatuhan. Oke, terima kasih. Pertanyaan untuk Silvi. Tadi tuh yang ibu jelaskan ada berapa sih jenis bunga itu? Ada 2, bunga sempurna sama tidak sempurna. Oke, pintar. Selanjutnya kelompok 2. Silakan siapa yang menjelaskan. Kelompoknya itu. Kepala suku. Presentasi gue. Silakan dijelaskan. Kepede.